Perkenalkan, nama saya Tino. Pada bagian pertama ini, saya akan memaparkan pengenalan sekaligus fungsi dasar dari media penyimpanan. Secara definisi, media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk merekam, menahan, dan memelihara secara digital. Fungsi utamanya sangat esensial, yaitu memastikan berbagai informasi berkas maupun sistem dapat disimpan dengan aman dan dapat diakses kembali kapanpun diperlukan, sehingga mencegah terjadinya kehilangan data yang fatal akibat kelalaian atau kegagalan sistem. Dalam lintasan sejarahnya, media penyimpanan berawal dari medium fisik yang sangat tidak efisien, yakni punch card. Pada era 1890-an, teknologi primitif ini menyimpan data murni melalui pola lubang pada kertas keras, di mana sedikit saja kesalahan atau kerusakan fisik pada kertas akan menghancurkan seluruh data tanpa bisa diselamatkan. Metode selanjutnya adalah paper tape yang menggunakan prinsip serupa namun diaplikasikan dalam bentuk gulungan pita panjang. Mengingat material kertas yang sangat rentan rusak dan robek, metode ini pada akhirnya ditinggalkan dan memicu revolusi menuju era penyimpanan magnetik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Doni. Oke, terima kasih untuk Tino. Di sini saya Doni akan melanjutkan, yaitu bahas tentang era penyimpanan magnetik. Dari magnetic tape, drum memory, HDD pertama sampai perkembangan kapasitasnya. Di sini ada 4 poin, yaitu ada magnetic tape, drum memory, HDD pertama, IBM ramak, dan perkembangan kapasitas HDD dari megabyte ke terabyte. Oke, magnetic tape adalah pita plastik berlapis oksida besi. Data direkam lewat perubahan arah magnet di permukaannya, mirip kaset audio. Tape drive komersial pertama, Uniservo, dipakai di Univac 1 tahun 1951, disusul IBM 726 setahun kemudian. Sifatnya sekuensial, harus dibaca berurutan tapi murah dan berkapasitas besar. Cocok untuk backup dan arsip. Oke, selanjutnya ada drum memory, yaitu berupa silinder berputar berlapis magnet dengan head baca tulis di setiap tracknya. Dipatenkan tahun 1932, dipakai luas tahun 1940 sampai 1950-an. Misalnya di IBM 650 itu sebagai RAM sebelum era RAM elektronik. HDD pertama di dunia adalah IBM 305 ramak 1956. Kapasitasnya cuma 5 MB dari 50 platter berdiameter 24 inci. Ukurannya seperti dua lemari es, berat 1 ton, dan hanya disewakan dengan harga $3.200 per bulan. Tapi ramak inilah yang pertama memperkenalkan random access memory. Setelahnya, HDD terus berkembang. IBM 3340 Winchester tahun 1973, lalu Seagate ST506 tahun 1940 untuk PC. Tahun 1990-an, kapasitas naik ke gigabyte lewat head magnetoresistive, lalu sejak 2005 perpendicular recording mendorongnya ke ratusan gigabyte hingga terabyte. Kini, drive helium dan HMR atau SMR kapasitasnya sudah tembus 20 terabyte lebih. Jadi dari tape yang murah, drum sebagai memori awal, ramak sang HDD pertama, hingga HDD modern berkapasitas puluhan terabyte, semua ini fondasi penyimpanan data kita sekarang. Sekarang kita akan memasuki era media penyimpanan portable. Dari perkembangan teknologi media penyimpanan. Sebelum memasuki era media penyimpanan portable, komputer umumnya menggunakan media penyimpanan berukuran besar seperti hard disk dan magnetic disk tape. Namun seiring meningkatnya kebutuhan untuk membawa data dari satu komputer ke komputer lain, dibutuhkan media penyimpanan yang lebih kecil, ringan, dan mudah dipindahkan. Karena hal itu lahirlah era media penyimpanan portable. Di era ini banyak media penyimpanan yang lahir. Di antaranya yang pertama adalah floppy disk. Floppy disk ini berbentuk piringan berbahan plastik yang dilapisi material magnetik. Dikembangkan
pada tahun 1971 oleh Alan Shagart dan tim IBM. Floppy disk ini menggunakan prinsip magnetisasi. Selanjutnya adalah zip disk. Zip disk adalah penerus dari floppy disk, dikembangkan oleh Lomega pada tahun 1994. Kapasitasnya sekitar 100 hingga 750 MB. Fun fact-nya, zip disk ini kurang populer karena berbarengan dengan kemunculan media penyimpanan portable lain yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah compact disk atau CD. Bentuknya yaitu cakram optik, menggunakan sinar laser untuk membaca data. Dikembangkan oleh Sony dan Philips pada tahun 1980-an. Jenis-jenisnya itu ada CD-ROM, CDR, dan CD-RW. Selanjutnya adalah pengembangan dari CD. Masih dengan bentuk yang sama yaitu cakram optik, menggunakan sinar laser merah untuk membaca data dan dikembangkan pada 1965. Selanjutnya adalah pengembangan atau generasi setelah DVD, yaitu Blu-ray disc. Berbentuk cakram optik, menggunakan sinar laser biru untuk membaca data. Dikembangkan oleh Blu-ray Disc Association pada tahun 2006. Kapasitasnya sangat besar, 25 GB untuk single layer dan 50 GB untuk dua layer. Ini adalah perbandingan dari beberapa media penyimpanan tadi. Di sini bisa kita lihat bahwa media penyimpanan terus berkembang dari teknologinya yang awalnya menggunakan magnetik hingga ke teknologi optik, dan kapasitasnya tentu saja bertambah yang awalnya 1,44 MB hingga ke GB. Setelah era ini, dunia komputer memasuki era penyimpanan flash memory. Di era ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gozi. Oke, terima kasih Saudara Yusuf. Selanjutnya, konsep flash memory. Flash memory adalah media penyimpanan non-volatil. Artinya, data tetap tersimpan walaupun listrik dimatikan. Beda sama RAM yang datanya hilang saat komputer mati. Flash memory nyimpen data dalam bentuk muatan listrik di dalam sel-sel transistor yang disebut floating gate. Nggak ada komponen bergerak sama sekali. Makanya lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih tahan guncangan dibanding media magnetik seperti hard disk. Selanjutnya ada USB flash drive. Bentuk paling populer dari flash memory yaitu adalah flash disk. Muncul pada awal tahun 2000-an dan langsung menggantikan disket dan CD sebagai media transfer data. Tinggal colok ke port USB, plug and play. Kapasitasnya sekarang mulai dari beberapa gigabyte sampai 1 terabyte lebih. Selanjutnya ada SD card dan micro SD. Fungsinya sama, tapi dirancang untuk perangkat portable seperti kamera, drone, dan smartphone. Micro SD bahkan cuma seukuran kuku jari, tapi bisa nyimpen sampai 1 terabyte. Kecepatannya ditandai dengan class dan rating seperti UHS atau V30 yang penting buat rekaman video resolusi tinggi. Nah, kalau flash memory dipakai sebagai pengganti hard disk di komputer, jadilah SSD atau kita sebut sebagai solid state drive. SSD menggunakan chip flash NAND yang disusun paralel, dikontrol oleh controller khusus sehingga kecepatannya jauh melampaui hard disk konvensional. Apalagi SSD NVMe yang lewat jalur PCIe. Kecepatan bacanya bisa ribuan megabit per detik. Terakhir, ada perbandingan antara HDD dan SSD. HDD pakai piringan magnetik yang berputar. Kapasitas besar, harga per gigabyte murah, tapi lambat dan rentan rusak kalau jatuh. Sedangkan SSD memakai chip flash yang jauh lebih cepat, senyap, hemat daya, dan tahan guncangan. Walau harganya lebih mahal, maka dari itu, sekarang SSD jadi standar untuk sistem operasi. Sementara HDD masih dipakai untuk penyimpanan data berukuran besar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Suwadi. Halo semuanya, saya Suwadi ingin bahas topik era modern dan masa depan media penyimpanan data, mulai dari cloud storage hingga teknologi masa depan seperti DNA storage. Yang pertama, cloud storage. Cloud storage adalah penyimpanan data melalui internet yang dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Keunggulannya ada 4. Pertama, akses fleksibel. Data bisa diakses kapan saja, di mana saja, selama ada koneksi internet. Kedua, skalabilitas tinggi. Kapasitas bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Ketiga, efisien biaya, karena kita tidak perlu membeli dan merawat perangkat keras sendiri. Nah, contohnya adalah layanan yang sering kita pakai sehari-hari adalah Google Drive, Dropbox, iCloud, Microsoft OneDrive, dan Amazon S3.
Berikutnya sekilas tentang Network Attached Storage atau NAS. NAS adalah perangkat penyimpanan khusus yang terhubung ke jaringan sehingga banyak pengguna dan perangkat bisa mengakses data yang sama secara bersamaan. Karakteristiknya bisa berbagai file antara perangkat, berfungsi sebagai backup otomatis, dikontrol mandiri tanpa bergantung pihak ketiga, dan mendukung kapasitas besar. NAS ini juga cocok untuk kantor kecil, keluarga, atau tim yang butuh kolaborasi data. Selanjutnya, perkembangan pusat data atau data center. Data center adalah fasilitas fisik berskala besar yang menampung ribuan server. Perkembangannya melalui 5 tahap, dari server tunggal yang sederhana, lalu server terpusat, kemudian virtualisasi di mana satu server fisik bisa menjalankan banyak server virtual, lalu cloud data center berskala hyperscale milik penyedia global, sampai akhirnya grand data center yang mengutamakan efisien energi. Kini data center menjadi tulang punggung layanan digital dunia, mulai dari streaming, AI hingga transaksi keuangan. Lalu teknologi penyimpanan masa depan, ada 2 yang menarik nih. Pertama, DNA storage, yaitu menyimpan data digital dalam bentuk on-time molecule DNA sintetis. Kepadatannya sangat tinggi dan diklaim bisa bertahan ratusan hingga ribuan tahun. Meski masa terkendala biaya dan kecepatan, kedua holographic storage yang menyimpan data dalam bentuk pola hologram 3 dimensi dalam media kristal atau optik. Teknologi ini memanfaatkan seluruh volume media, bukan hanya permukaan, sehingga berpotensi punya kapasitas dan kecepatan akses yang sangat tinggi walau masih dalam tahap riset. Sebagai kesimpulan, perkembangan media penyimpanan terus bergerak dari media fisik terbatas menuju sistem digital tanpa batas ruang dan waktu. Kapasitasnya terus meningkat dari kilobyte menuju zettabyte. Arahnya menuju sistem terpusat dan terhubung. Cloud mengubah cara kita mengakses data, dan masa depan penyimpanan masih terbuka lebar lewat inovasi seperti DNA dan holographic storage. Sekian dari saya, terima kasih.